Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izin Muhammad Yahya, NIM 2002 026045, kelas Ilmu Pemerintahan A, mata kuliah Politik Kawasan. Saya menjelaskan di video ini tentang mana yang terlebih dahulu pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Persoalan pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia masih bertautan pada hal-hal mendasar seperti pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, dan teknologi, satu komunikasi sebagai kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan dan pengelolaan wilayah perbatasan sejauh ini masih jauh dari yang diharapkan, terutama karena lemahnya politik pemerintah dalam alokasi dana koordinasi yang diperlukan untuk membangun fisik dan maupun non-fisik. Sejauh ini, wacana pembangunan kawasan perbatasan masih bersifat politis, di mana kunjungan pejabat pemerintah pusat dan daerah di kawasan perbatasan hanya membawa harapan-harapan dan program-program yang belum menyentuh aspek dasar kebutuhan masyarakat. Selain itu, isu-isu perbatasan kerap kali diangkat dalam setiap perhelatan politik seperti Pilpres, Pilkada, Pilgub, dan pemilu legislatif. Berbagai janji untuk membangun kawasan perbatasan hanya bertujuan untuk menarik simpati dari warga perbatasan. Kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan yang masih menjadi monopoli pemerintahan pusat merupakan persoalan mendasar yang menyuliti pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis yang sebetulnya bisa lebih kesejahteraan masyarakat. Sebagai wilayah perbatasan langsung dengan wilayah negara Malaysia sudah relatif sejahtera dengan dukungan infrastruktur yang baik, pemerintah daerah seharusnya diberikan kewenangan yang berbatas untuk melakukan kerjasama atau mengelola otonomi dalam bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, serta mengelola hasil hutan kepada pemerintah daerah. Hasil kajian Rangkuti menunjukkan bahwa hingga saat ini bangunan kawasan perbatasan masih tertinggal bila dibandingkan dengan pembangunan wilayah lain. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, khususnya Malaysia, kesenjangan terlihat dengan jelas pada sebagai aspek, baik aspek infrastruktur, sosial, maupun ekonomi. Ditinjau dari aspek keamanan, kondisi ini sangatlah rawan karena wilayah perbatasan merupakan wilayah strategis yang mudah terinfiltrasi secara langsung maupun tidak langsung oleh negara lain, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun kultural. Meskipun pendekatan ekonomi khususnya ditekankan pada perbedaannya masyarakat, namun tetap didudukkan di mana secara komprehensif pembangunan ekonomi dilakukan secara simultan dengan melakukan pemberdayaan sosial, lingkungan hidup, kelembagaan, serta termasuk ketertiban dan pengembangan hukum. Dalam rangka menegakkan kedaulatan negara perbatasan, produk unggulan merupakan produk yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah. Produk unggulan yang juga merupakan produk yang memiliki daya saing, kompetensi pasar, dan ramah lingkungan sehingga terciptanya keunggulan kompetitif yang siap menghadapi persaingan global sektor ekonomi. Untuk membangun fisik maupun non-fisik, sejauh ini wacana pembangunan kawasan perbatasan masih bersifat politis, di mana kunjungan pejabat pemerintah pusat dan daerah di kawasan perbatasan hanya membawa harapan-harapan dan program-program yang belum menyentuh aspek dasar kebutuhan masyarakat. Selain itu, isu-isu perbatasan sekalipun diangkat dalam setiap perhelatan politik serta Pilpres, Pilkada, Pilgub, dan pemilu legislatif. Berbagai janji untuk membangun kawasan perbatasan hanya bertujuan untuk menarik simpati dari warga perbatasan. Kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan yang masih menjadi
monopoli pemerintahan pusat merupakan persoalan mendasar yang menyulitkan pemerintahan menjelaskan masyarakat sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia yang sudah relatif sejahtera dengan dukungan infrastruktur yang baik. Pemerintah daerah seharusnya diberikan kewenangan yang terbatas untuk melakukan kerjasama atau mengelola ekonomi yang bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian. Baik. Yang selanjutnya implementasi kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Yang pertama, pembangunan teknologi dan infrastruktur dasar. Pengembangan teknologi dan infrastruktur dasar sebagai besar wilayah perbatasan tidak memiliki jaringan komunikasi yang memadai. Jikapun ada, hanya melayani sebagai kecil dari sekitar wilayah kecamatan yang terletak di perbatasan di sepanjang garis perbatasan. Persediaan layanan listrik masih langka. Sebagai besar masyarakat masih memanfaatkan lampu-lampu penerangan tradisional karena mesin-mesin pembangkit listrik milik pribadi tidak dapat dioperasionalkan setiap waktu. Pada jam-jam tertentu pembangkit listrik dinyalakan. Beberapa keluarga yang tertolong maupun dapat menyaksikan siaran televisi yang sedangkan besar juga siaran dari televisi Malaysia. Persoalan infrastruktur yang tidak memadai merupakan salah satu persoalan sehingga kini belum ditemukan jalannya pemecahannya. Ruas jalan menghubungi kota Sintang menuju desa kecamatan Kutungau Hulu yang panjangnya mencapai 248 km belum berstatus jalan negara dan sebagai besar berstruktur tanah. Dalam kondisi kering di musim kemarau, jalan dapat dilalui meskipun berdebu. Namun persoalan lain muncul di saat musim hujan. Struktur tanah memiliki sangat sulit dilalui, terutama roda 2 dan roda 4. Hal ini memaksa warga untuk menggunakan sarana transportasi air yang berbiaya tinggi, memakan waktu yang lama dan sangat terganggu pada permukaan sungai karena di saat-saat tertentu juga sulit untuk dilalui. Yang kedua, pembangunan fisik. Pembangunan fisik dalam bagian ini diartikan sebagai pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dengan situasi medan yang sulit dan umumnya berupa hutan belantara. Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia bagi Indonesia berstatus rawan bagi kepentingan keamanan nasional. Sebagai salah satunya indikator pembangunan penting, pembangunan fisik di perbatasan belum menjadi prioritas karena masih banyak wilayah perbatasan yang minim sarana dan prasarana, padahal masyarakat sangat banyak wilayah perbatasan yang minim karena sarana ini sangat susah dikaitkannya. Sangat kesulitan atau situasi tersebut. Pembangunan infrastruktur di beberapa pos lintas batas tampak membazir karena setelah dibangun banyak di antara lokal-lokal yang tidak difungsikan dengan baik. Bangunan tersebut akhirnya menjadi rusak karena beberapa perencanaan pembangunan kawasan perbatasan tersebut tidak sampai pada sasaran kebijakan yang jelas. Selanjutnya, pembangunan mental spiritual. Pembangunan mental spiritual seharusnya mampu untuk membangun masyarakat perbatasan yang sejahtera dan mandiri. Pendidikan juga seharusnya menjadi salah satu jalan baik dalam rangka membangun ide-ide nilai-nilai nasionalisme masyarakat di perbatasan Indonesia-Malaysia. Dasar-dasar pembangunan mental dan spiritual harus disokong oleh pemerintah melalui sebagai program peningkat kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana perjalanan serta kesejahteraan para guru yang mengabdi di wilayah-wilayah perbatasan. Namun realitasnya yang ada di lapangan seringkali menunjukkan hal-hal yang bertentangan. Pemerintah tampak mengabaikan aspek
strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan nasionalisme di Indonesia. Banyak warga Indonesia mengelolakan anak-anak mereka di Malaysia. Mengelolakan maksudnya menyekolahkannya anak-anak mereka di Malaysia atau di seberang, dalam artinya begitu. Dan selanjutnya kesimpulan atau saran-saran yang bisa saya ambil dari yang saya jelaskan tadi, kesimpulan dari ini, berapa kelemahan dalam implementasi kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Beberapa kelemahan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa hal sebagai berikut. Yang satu, implementasi kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan belum berjalan dengan efektif. Beberapa kendala yang menjadi persoalan perbatasan tidak pernah tuntas adalah lemahnya politikal pemerintah pusat dalam meningkatkan alokasi penganggaran bagi pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, sehingga banyak warga yang tinggal di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia yang mengantungkan kebutuhan ekonomi, pendidikan dan lainnya kesehatan di negara Malaysia. Selain itu, tidak adanya kewenangan pemerintah daerah dalam mengolah kawasan perbatasan menjadi warga perbatasan seperti dinaktirikan berbagai peluang potensi yang seharusnya dimiliki oleh warga perbatasan sebagai daerah strategi dalam beberapa bidang, kemudian tidak dapat berjalan dengan seharusnya. Yang kedua, partisipasi masyarakat dapat dalam pembangunan dan keamanan negara cukup tinggi meskipun hidup dalam keprihatinan gitu nah. Umumnya nasionalisme warga perbatasan cukup tinggi. Masyarakat perbatasan umum mengenal dengan baik identitas kebangsaan mereka, aktif dalam berbagai kegiatan diselenggarakan oleh pemerintah dengan daerah LSM dan personel TNI yang bertugas sebagai penjaga perbatasan. Dengan modal ini diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan terobosan untuk mengejar ketinggalan pembangunan di kawasan pemerintahan tersebut. Yang terakhir, realitas pembangunan di kawasan perbatasan sebagai besar masih bersifat monumental. Pemerintah lebih memikirkan pembangunan monumen, gerbang tol lintas batas dan modernisasi area pos lintas batas ketimbang membangun infrastruktur yang mampu menstimulasi kesejahteraan warga perbatasan. Oleh karena itu, pada titik tertentu di wilayah perbatasan banyak warga yang kesulitan mengakses informasi dan transportasi yang baik di kawasan Indonesia. Hal tersebut karena infrastruktur utama seperti jalan dan jembatan yang belum menjangkau seluruh permukiman warga di wilayah perbatasan. Sekian, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan. Sekian, terima kasih.